Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang VPS hosting. Di sini ada pengertian dari VPS hosting. VPS hosting sendiri mempunyai kepanjangan yaitu Virtual Private Server, yang berarti server pribadi yang keseluruhan resource-nya hanya digunakan oleh satu pengguna saja dan tidak dipengaruhi oleh pengguna lain. Pengguna dapat mengelola secara penuh semua konfigurasi dan resource yang ada pada VPS dan melakukan apapun yang diinginkan. Teknologi yang digunakan VPS adalah virtualisasi hardware server fisik yang kemudian dibagi menjadi beberapa resource berbeda. Disebut virtual karena pembagian ini dilakukan dengan menggunakan software, sehingga dalam satu server fisik bisa terdapat beberapa VPS yang dijalankan. Di samping kita sudah lihat bagaimana ada gambar VPS tersebut. VPS hosting ini diibaratkan sebuah gedung apartemen menurut gambar di samping ini ya, yang setiap kamarnya memiliki fasilitas tersendiri, sehingga semua penghuni memiliki kebebasan akses dalam mengatur dan menggunakan isi kamar apartemennya. Karena masing-masing kamar berada pada satu gedung yang sama, maka listrik dan sumber airnya masih berbagi dan dipergunakan bersama-sama. Jadi, jika diibaratkan dalam lingkup perumahan, maka server fisik merupakan komplek dan VPS adalah rumah yang Anda tempati. Ruang-ruang yang ada di rumah seperti tempat parkir, ruang tamu, ruang tidur, dapur, taman, dan lain sebagainya itu digambarkan sebagai random access memory atau RAM, kemudian central processing unit atau CPU, kemudian disk space, serta bandwidth. Rumah beserta ruangannya tidak terpengaruh oleh rumah yang lain. Jadi, segala bentuk aktivitas hanya dilakukan di dalam rumah, seperti gambar di samping ini ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada fungsi VPS hosting. Banyak beberapa macam fungsi VPS hosting, yaitu sebagai berikut. Pertama, server website atau web hosting. Apa itu VPS sebagai server website? Sebagian besar VPS digunakan untuk mengeksekusi halaman website atau disebut juga sebagai layanan web hosting. Pengguna akan menggunakan VPS di saat layanan mereka membutuhkan resource yang lebih tinggi. Biasanya, sampai melewati batas penggunaan resource sehingga layanan hosting tidak dapat memenuhi permintaan. Sebagian besar pengguna yang menggunakan VPS adalah para developer yang memiliki klien atau perusahaan dengan load tertinggi. Meskipun ada juga pribadi yang menggunakan layanan VPS karena traffic website yang dikelolanya sudah sangat padat. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai file hosting. Apa itu VPS hosting? Selain file halaman website, VPS juga menyimpan file-file pribadi agar dapat diakses menggunakan jaringan internet di mana saja. Sebagian besar file hosting diperbolehkan pada layanan VPS saja dan tidak diizinkan pada layanan hosting karena hanya akan membebani server dan tentu saja mengganggu pengguna lain. Besarnya kapasitas penyimpanan pada VPS tergantung pada paket yang digunakan pengguna. Semakin besar disk space, semakin mahal pula biaya berlangganan per bulannya. Kemudian lanjut, server remote desktop. Sebagian pengguna memanfaatkan VPS sebagai mesin yang menjalankan bisnis mereka. Pengguna yang menerapkan ini akan menaruh bot di dalam server, kemudian bot akan menjalankan perintah yang sudah ditanamkan secara otomatis dalam rentang waktu tertentu. Ketika Bitcoin masih menjadi pembicaraan yang hangat, banyak pengguna mencoba menggunakan VPS untuk menambah Bitcoin tersebut. Namun, hampir semua penyedia layanan VPS ini melarang pengguna untuk tujuan seperti ini karena akan membuat server berada pada posisi load yang tinggi dalam waktu yang lama. Kemudian ada layanan VPN. Beberapa pengguna memanfaatkan layanan VPS ini untuk dijadikan seperti server virtual private network atau VPN. VPN sendiri yaitu sambungan koneksi pribadi dan hanya bisa digunakan oleh pengguna terdaftar yang memiliki username dan password untuk melakukan sambungan. VPN membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antar perangkat. Server VPN ini dapat berupa komputer atau VPS yang sudah terinstall VPN server di dalamnya. Kemudian ada hosting aplikasi.
Terkadang developer melakukan pengembangan dan pengetesan aplikasi yang sedang dikembangkannya itu menggunakan VPS yang dimanfaatkan sebagai hosting aplikasi. VPS juga dapat digunakan untuk membangun custom mission critical software tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Kemudian ada mesin percobaan. Pada proses pengembangan website ini, terkadang Anda harus melakukan pengetesan yang mencakup kebutuhan sistem yang akan dijalankan. Dengan adanya VPS ini, segala bentuk kekurangan dapat diubah secepat mungkin. Selain itu, spesifikasi ini akan memudahkan pengembang untuk menggunakan hosting yang sesuai dengan kebutuhan website dan sistem. Kemudian selanjutnya ada backup server utama. Semua server rentan terhadap kehilangan data. Hal ini bisa terjadi karena adanya kesalahan konfigurasi, bahkan pembobolan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuan ditambahkannya backup server ini adalah untuk menyimpan data terakhir server secara up-to-date. Sehingga ketika terjadi masalah yang tidak diinginkan pada server utama, akan ada backup server yang bisa di-restore sewaktu-waktu. Oke, selanjutnya kepertimbangan dalam memilih VPS. Memilih VPS ini tidak boleh salah-salan. Umumnya penyedia layanan server cloud memberikan spesifikasi yang berbeda-beda. Biasanya ada beberapa opsi yang bisa dapat dipilih sesuai kebutuhannya. Tentu saja semakin besar spesifikasi yang ditawarkan, semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Berikut ini saya sudah menemukan beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan Anda dalam memilih VPS yang tepat. Satu itu HDD. Salah satu pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih VPS yang tepat untuk website atau sistem adalah hard disk yang digunakan. Saat ini, sudah banyak penyedia VPS yang menggunakan SSD untuk mendukung server yang mereka sediakan. SSD dapat membaca data dengan cepat dibandingkan SATA dan SAS. Selain itu, kapasitas yang ditawarkan juga perlu dipertimbangkan. Jika kapasitas disk space yang Anda sewa kecil sedangkan kebutuhan website atau sistemnya membutuhkan disk space yang besar, maka VPS yang disewa kemungkinan akan ditangguh oleh penyedia layanan dikarenakan overload. Yang kedua ada backup. Tidak sedikit pengguna yang mengembangkan usahanya menggunakan layanan VPS untuk menyimpan data klien mereka. Sayangnya, beberapa hari mereka melakukan kesalahan yang dengan tidak melakukan backup secara berkala. Beberapa kasus bahkan menunjukkan kesalahan fatal seperti terjadinya kesalahan konfigurasi dan kesalahan lainnya yang mengakibatkan hilangnya semua data. Karena tidak ada backup yang disimpan sebelumnya, maka masalah ini bisa menjadi lebih serius. Kemudian ada lokasi. Tidak semua penyedia layanan VPS di Indonesia meletakkan servernya di sini. Sebagian besar provider malah menggunakan server yang letaknya di luar negeri. Lokasi berpengaruh terhadap koneksi antar klien dan server. Meskipun tidak terlalu dipermasalahkan, beberapa pengguna mempertimbangkan faktor ini untuk mempengaruhi atau mengurangi delay yang terjadi pada saat pengiriman data ke server. Lokasi memang tidak masalah dalam beberapa pengguna, tetapi untuk pengguna yang membutuhkan keamanan dan rasa percaya data centernya aman, lokasi bisa menjadi salah satu pertimbangannya. Dikarenakan belum tentu perusahaan A yang kantornya berada di Inggris, servernya juga berada di Inggris. Bisa jadi VPS yang digunakan ada di Indonesia atau negara lainnya. Kemudian yang keempat itu adalah sistem operasi. Poin terakhir untuk dipertimbangkan adalah sistem operasi yang ditawarkan. Kebanyakan server menggunakan Linux untuk menjalankan VPS mereka. Linux menjadi sistem operasi yang populer dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Meskipun demikian, ada juga penyedia layanan VPS yang menawarkan VPS dengan sistem operasi Windows. Kemudian di sini sudah ada gambar ya, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memilih layanan VPS yang tadi sudah saya paparkan. Ada HDD, kemudian backup, lokasi, dan sistem operasinya.
Dan dari paparan yang sudah saya sampaikan ini, saya mendapat kesimpulan bahwa Virtual Private Server atau VPS adalah alternatif shared hosting yang dapat digunakan untuk menyimpan dan dijadikan sebagai web server yang saat menggunakan VPS, maka sumber daya yang digunakannya tidak terpengaruh dengan pengguna yang lainnya. Dan hal ini sangat berguna apalagi saat traffic pada website mulai tinggi. Sekian, terima kasih. Maaf bila mana ada kesalahan kata dalam saya memaparkan materi. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.